Halo, perkenalkan beta Dikson Siwabesi, alamat Skip. Beta juga alumni Fakultas Teologi UKIM. Selamat datang Dikson di Tukar Cerita Langsung. Kali ini Dikson Siwabesi akan berbagi cerita tentang Skip, tapi tentang sejarah dari perselisihan yang pernah terjadi dalam Skip. Sebagai salah satu saksi mata yang tumbuh besar di Skip, Dikson akan berbagi pengalaman ini, dan tentu saja yang paling penting dari sini adalah bagaimana proses rekonsiliasi. Nah Dikson, boleh bagi cerita kasih bagaimana awal mulanya terjadi persoalan dan sebenarnya itu sejak kapan? Ya, dari pengalaman beta saat beta tumbuh besar, apa yang beta lihat, apa yang beta rasakan dan beta dengar, bicara mengenai kisah-kisah tawuran atau konflik yang pernah terjadi di Skip antar gang-gang itu. Sebenarnya konflik ini atau masalah ini akan terjadi itu dari dekade 80-an jalan sampai tumbuh besar itu 2013 terakhir. Itu yang beta lihat, yang beta dengar dan beta rasa. Mulai tahun berapa Dikson mulai pergaulan dengan teman-teman di kompleks dan mulai menyadari bahwa ternyata sementara terjadi konflik? Dari usia 10 tahun beta pernah lihat banyak sekali konflik tawuran, itu yang dimulai dari ketemu punya zaman om dong. Lalu pokoknya banyak terjadi tawuran, lalu menyebabkan juga korban nyawa, ada yang hilang, luka-luka, itu lihat yang mata kepala. Ada juga korban materi, rumah dilempar, kaca pica, seng bocor. Itu banyak peristiwa itu yang terjadi. Walaupun rentang waktunya itu dari satu konflik ke konflik yang berikutnya itu ada jeda waktu yang lama, tapi sering terjadi itu mulai dari yang beta lihat dari saat usia 10 tahun sampai beranjak remaja. Pada saat remaja juga katong juga secara langsung juga lalu mulai terlibat, karena saat usia remaja beranjak dewasa itu katong kan anak-anak muda yang memang bergaul lalu terjerumus dalam hal-hal tersebut. Katong juga terpengaruhi oleh hal-hal itu, mulai coba-coba untuk minum minuman keras, tawuran antar kompleks dan juga di luar Skip. Katong pernah lakukan itu, beta juga pernah terlibat, sampai ada hal-hal yang lain juga yang beta sih bisa sebut. Itu Tawuran di Skip itu melibatkan gang-gang mana saja? iya, kalau boleh disebutkan tanpa juga mengurangi rasa hormat. Kalau di beta punya lingkungan itu Skip tanpa putar. Skip tanpa putar itu dari jembatan tempat putar itu sampai di daerah belakang gereja. Katorang tempat putar pernah tawuran dengan kelompok-kelompok atau anak-anak di sebelah ketong punya gang juga. Di sebelah atas itu Arkes, ada juga dengan Autuna, Usader, Lenter, Korsik, Jembatan Putih. Itu kelompok-kelompok itu sering sekali tawuran, dan kebanyakan itu yang paling dramatis itu antara tanpa putar dan Arkes. Itu mendarah daging dalam artian karena terlalu banyak konflik di situ sampai menyebabkan kematian dari kedua kelompok ini. Itu Pernah sih ada stigma-stigma yang muncul yang pernah Dikson dengar selama terjadi konflik, misalnya orang tuh menjadi takut masuk di Skip. Stigma tentang Skip itu nakal. Sebelum ketorang aman-aman ini, orang luar kalau masuk tetap takut. Maupun tukang ojek, tukang beca, abang jual bakso, ataupun orang-orang yang dari luar. Karena sering terjadi juga ada yang masuk dipukul dan sebagainya. Terjadi tindak kekerasan. Itu yang beta lihat dan beta rasakan juga. Apa yang Dikson lihat dari usaha-usaha untuk saat itu mendamaikan? Saat terjadi konflik, tetapnya kan aparat keamanan itu harus ada. Dan terjadi juga kewalahan. Aparat itu kewalahan sekali saat itu. Dan belum dapat juga dapat satu titik temu untuk mendamaikan. Hanya sebatas kalau terjadi konflik, oknum-oknum yang terkait itu dibawa ke kantor polisi, dimintai keterangan, lalu kemudian menjalani proses hukum, lalu dijatuhi vonis penghukuman dan menjalani masa penahanan di lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Dan kalau dari pihak gereja itu banyak sekali pergumulan dari zaman pendeta almarhum Bapak Oge Tiven, lalu kemudian beralih ke kepemimpinan Ketua Majelis Jemaat Bapak Talarima. Di Bapak Talarima ini banyak sekali konflik dan juga Bapak Tiven.
belum dapat satu titik penyelesaian. Lalu kemudian masuk juga ketemu punya Bapak KMJ yang sekarang, Bapak Otis Kortelu. Dan di situ pada tahun 2013 dan saat bentuk rekonsiliasi yang dilakukan itu belum dapat titik temu. Banyak hal yang sudah dilakukan juga. Di situ terjadi satu kesadaran. Ini menurut beta punya versi dari kelompok kotong punya kakak yang di tempat putar itu, dan juga ditambah dengan kotong kakak yang ada di skip atas Arkes, mulai sadar untuk tidak mau lagi berkonflik. Kalau tidak salah tahun 2013an awal, kedua kelompok ini mulai cara bersama-sama, mencari waktu, lalu duduk bersama di sekitar lingkungan antara tempat putar oto itu dan juga Arkes. Di situ mereka bertemu, duduk cara bersama-sama, saling tukar cerita untuk mengakhiri akan konflik ini, dan juga duduk bersama itu minum sopi. Sopi juga bukan berarti hal-hal yang negatif. Sopi menjadi media untuk mempersatukan, dan juga itu menjadi hal yang paling baik menurut beta ketika duduk bersama itu, lalu membangun suatu percakapan untuk menemukan titik temu untuk berdamai, tidak ada konflik lagi. Selang waktu kemudian ada juga pergumulan yang dilakukan oleh majelis jemaat dan juga kelompok-kelompok yang bertikai dari skip atas, skip tengah sampai skip bawah, dibantu juga oleh majelis pekerja klasik saat itu, dan juga melibatkan Ketua Sinode waktu itu, Pak John Rulesin, buat bergumulan dan mengakhiri akan konflik ini. Tapi bukan masalah pergumulan itu, tapi memang kesadaran dari orang-orang muda saat itu, tiap-tiap gang itu, kelompok-kelompok orang itu untuk tidak mau berkonflik lagi. Itu murni kesadaran, karena memang sudah sangat jenuh, sudah sangat capek. Kata orang saat itu saya mau lagi untuk melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan kekerasan, karena memang banyak kekerasan yang sudah terjadi waktu konflik itu. Saat konflik itu, akses itu tertutup. Misalnya dari Arkes mau turun ke kota, otomatis kan lewat tempat putar. Karena konflik kan bergesekan, lalu akses tutup, baku jaga juga di kelompok-kelompok yang lain. Jadi memang setengah mati. Saat itu yang kotong rasa, bukan saja di dalam lingkungan skip saja, baku jaga sampai di luar. Baku tak tumbuh dengan kelompok ini, baku pukul di luar. Imbasnya ke dalam lagi, konflik di dalam lagi. Seperti itu, dan seperti itu terus. Saat menyelesaikan studi di UKIM, Dickson menulis skripsi tentang mantan warga binaan. Dan ada cerita-cerita dari orang yang pernah terlibat dalam konflik, kemudian saat melakukan penelitian dan juga tentu saja wawancara itu, apa yang Dickson dapatkan? Poin-poin yang bisa dibagikan kepada generasi muda. Saat beta datang itu, poin yang beta dapat tentunya satu kesadaran. Tulisan yang beta bikin ini akan terurai dari dong punya pengalaman konflik itu, menyebabkan sampai dong masuk tahanan itu. Lalu yang kemudian itu stigma bagi dorang. Walaupun terkadang dianggap biasa, tapi beta merasa tergugah untuk menulis tulisan ini, karena belum tentu seorang yang dilabelkan stigma mantan warga binaan itu dianggap baik-baik saja. Mereka juga masih merasa kalau dorang punya keberadaan itu juga terkadang, ini menurut beta penelitian, masih saya juga dianggap tidak baik. Beta mencoba untuk membantu dorang dan juga merubah stigma orang yang ada di skip waktu itu, bahwa dorang juga harus diterima. Ini juga tanggung jawab dari sesama warga jemaat dan juga para pelayan saat itu. Apakah ada komunitas-komunitas ataukah ada aksi yang rutin dilakukan, pertemuan-pertemuan yang rutin? Sejauh ini sudah banyak sekali dibentuk komunitas-komunitas yang beranjak dari tiap-tiap gang itu, dan bentuk untuk menjaga rasa persaudaraan ketika ada kegiatan-kegiatan gerejawi, pembangunan pastori, pembangunan gereja, itu dilibatkan semua masyarakat. Ketika ada acara suka, itu ketemu biasa dulu sama-sama, yang dari skip atas, skip tengah, gabung. Dulu tuh kan seng yang waktu berkonflik itu, tapi sekarang karena untuk memupuk rasa persaudaraan secara bersama-sama dan menghilangkan kotong punya stigma-stigma kekerasan itu, kotong hadir bersama-sama merasakan suka ataupun duka, kotong ada sama-sama untuk merasakan hal itu. Apa Dickson punya pesan untuk pemuda-pemuda di Kota Ambon? Kotong dewasa ini jadilah orang yang memang tahu anak-anak muda yang memang harus menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi. Hilangkan itu konflik-konflik itu, entah itu pribadi ataupun kelompok. Kesalahan-kesalahan itu menjadi penuntun ke arah yang benar.
Jadi seseorang harus mengalami kesalahan dulu sebelum akhirnya memahami dengan benar cara memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu kotong harus berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kita punya harapan bahwa yang ada lagi konflik-konflik di gang-gang, bukan hanya di Kota Ambon tetapi di Maluku. Salam dan sampai baku dapat Amato.